Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita memuji Tuhan pada hari ini. Katakan sama-sama, wow, yeah, wow, shalalalalala. Sekali lagi katakan, shalalalalala. Katakan sungguh kau mempesona Tuhan. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Amin Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan Tuhan, kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima. Katakan sama-sama, shalalalalala. Hanya Tuhan yang mempesona di dalam hidup kita, saudara. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Haleluya. Oh, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Mari bersorak-sorak bagi Tuhan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota. Katakan kau ubahkan, kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalalalalala. Terus semua lagi katakan, shalalalalala. Katakan mahkota saudara, mahkota kehidupanku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Kita bertemu lagi di ibadah online Go Bogor. Dan hari ini kita masuk di minggu pertama bulan November ya. Dan temanya adalah iman yang teguh sampai akhir. Coba bilang kanan kirinya, iman yang teguh sampai akhir. Amin, haleluya. Karena Tuhan adalah pembebas kita. Dia adalah kemenangan yang sejati buat kita. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Engkau bebaskan kami Tuhan. Come on, yes. Haleluya. Kau membebaskan hidup kami. Kau memulihkan hidup kami Tuhan. Katakan, lewati siang dan malam, ku teguh bersandar hanya pada janji-Mu. Di setiap langkahku Tuhan, yes, di setiap nafasku, amin. Hanya kasih-Mu termegah, Kau angkatku dari lembah gelap terdalam kepada terang-Mu. Selamatkanku. Mari angkat tanganmu dan katakan, Kau bebaskan, lepas tinggiku dan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Amin. Ku tinggikan
saudara. Maut telah dikalahkan, belenggu pun hancur, kini ku merdeka di dalam Tuhan. Karena darah-Mu, pengorbananmu, hanya kasih-Mu kan megah. Kau angkatku dari lembah terdalam kepada terang-Mu. Selamatkanku, Kau bebaskan. Lepas tinggiku kan terbang, Kau pulihkan masa depanku. Amin Tuhan. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan di hidupku. Amin. Siap Bapak Ibu Saudara? Saya mau tes ya. Oke, siap yang di rumah katakan. Wow, mana suaranya? Wow, lebih lagi buat Tuhan, katakan. Katakan sama-sama. Kau bebaskan, lepas tinggi, ku kan terbang bersama-Mu Tuhan. Amin. Masa depanku ku tinggikan. Amin. Nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan. Kau yang telah bebaskanku, sempurnalah karya. Katakan saudara. Kau yang telah bebaskanku, sempurna. Sekali lagi. Kau yang bebaskanku, Kaulah yang bebaskanku, sempurnalah karya. Sekali lagi dengan antusias. Kaulah yang bebaskanku, sempurnalah karya-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena Dia Allah yang luar biasa. Dia adalah perisai hidup kita. Haleluya. Tinggal di dekat Tuhan adalah tempat yang paling aman. Haleluya. Katakan saudara. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Amin. Ku berjalan di dalam kekuatan. Katakan Tuhan perisaiku. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Haleluya Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Haleluya. Ku berjalan di dalam kekuatan Tuhan perisai kita. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyang.
Yes. Haleluya Tuhan Yesus. Siap saudara, sama-sama katakan. Kau meneguhkan langkahku Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Katakan Tuhan. Tuhan Kau perisaiku. Yes. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Bagi katakan Tuhan, Tuhan Kau perisaiku. Yes, amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Bagiku takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu. Mengikutimu. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang mulia. Dia adalah Allah yang baik, yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita sembah Dia. Kita datang ke hadirat-Nya lebih sungguh lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau pelindung kami Tuhan. Pembebas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati dan kehidupan kami Tuhan. Kami mau lebih sungguh lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih lagi datang di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Katakan saudara, here I am. Here I am, humbled by your majesty, covered by your grace so free. Here I am, oh God. Here I am, knowing I am sinful man, covered by the blood of the Lamb. Now I found the greatest love of all. He is mine since you laid down your life, the greatest sacrifice. Mari angkat tanganmu saudara dan katakan majesty. So here I stand. So here I stand.
Mari angkat kedua tanganmu dan katakan sama-sama, Majesty, oh Majesty, yes, Majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive, singing Majesty, singing Majesty, Majesty. Forever I am changed by your love, in the presence of your Majesty. Haleluya, mari kita sembah Dia. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan saat ini, dimanapun engkau saat ini. Tuhan hadir di dalam rumahmu, Tuhan hadir di dalam hidupmu. Ada iman di dalam hidupmu, iman yang teguh sampai akhir. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Oh Jesus, Jesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama, Majesty, Majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands, singing Majesty, singing Majesty. Amin Tuhan. Majesty, amin Tuhan. Forever I am changed by your love, in the presence of your Majesty. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kiranya Tuhan, ketika Engkau datang yang kedua kali, Engkau mendapatkan iman di bumi Tuhan Yesus. Terutama Engkau mendapatkan iman di dalam kami Tuhan. Iman yang teguh sampai akhir. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Wow, haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Baik saudara, dan saat ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan beberapa pengumuman. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Setelah 2 hari tinggal di sana, Yesus pergi menuju ke Galilea. Dia sendiri telah berkata, seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ketika dia tiba di Galilea, orang-orang di sana menyambutnya sebab mereka berada di Yerusalem pada hari raya Paskah dan melihat semua yang dia lakukan selama hari raya. Lalu Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia pernah mengubah air menjadi anggur. Di sana ada seorang pegawai pemerintah yang putranya sedang sakit di Kapernaum. Ketika ia mendengar bahwa Yesus datang dari Yudea ke Galilea, ia menemuinya dan memintanya datang ke Kapernaum untuk menyembuhkan putranya yang hampir meninggal. Kalian tidak akan percaya kalau belum melihat keajaiban. Tuan, cepatlah datang. Sebelum putraku meninggal. Pulanglah. Putramu sudah sembuh. Orang itu percaya akan perkataan Yesus, lalu pergi. Di tengah jalan, para pelayannya menyampaikan kabar. Putra Tuan, sekarang sudah sembuh. Dia bertanya pada mereka pukul berapa putranya mulai sembuh. Kemarin, kira-kira pukul 1 tengah hari demamnya mulai turun. Lalu dia teringat bahwa persis pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, Putramu sudah sembuh. Maka ia dan seluruh keluarganya percaya. Itulah keajaiban kedua yang dibuat Yesus setelah ia datang dari Yudea ke Galilea. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa hari ini kita bisa sama-sama beribadah kembali bersama dengan Gereja Ekos Bogor. Kita percaya bahwa Tuhan terus bersama-sama dengan kita Bapak Ibu, Dia menyertai kita. Ya, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini belum berakhir, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada keperluan keluar rumah, sebaiknya Bapak Ibu bisa tetap di rumah. Karena kami percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dengan anjuran pemerintah kita bisa sama-sama terus punya waktu dengan keluarga kita bisa diberikan terus kekuatan dan kita bisa membangun hubungan yang lebih dekat, lebih erat lagi dengan Tuhan kita lewat saat teduh kita pribadi setiap hari dan juga lewat membangun mesbah doa keluarga kita setiap hari. Kita percaya biarlah kebiasaan yang luar biasa ini boleh terus ada dan membuat hidup kita dan bersama dengan keluarga kita ada dalam perlindungan, ada dalam penyertaan Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 saat-saat ini Bapak Ibu. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ambil tema khotbah saya di awal bulan Oktober, di awal bulan November tahun 2020 ini, yaitu iman yang teguh sampai akhir. Ya, satu tema yang memberikan inspirasi bagi kita menjelang berakhirnya tahun 2020 ini,
Akan sebentar lagi Bapak Ibu, kurang lebih tinggal 2 bulan lagi. Biarlah iman kita yang semakin teguh dan bisa bertahan sampai akhir Bapak Ibu. Di tengah masa-masa yang sulit saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan terus hikmat-Nya, memberikan terus kekuatannya bagi kita. Untuk kita bisa melalui hari-hari kita di masa-masa yang sulit ini Bapak Ibu. Iman yang teguh sampai akhir. Itulah tema yang saya mau sampaikan hari ini. Mari kita sama-sama melihat firman Tuhan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Kolose pasal yang pertama, saya mulai dari ayat yang ke-21 dan sampai 23 ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran yang seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini mengingatkan kita dan menegaskan bagi kita semua bahwa kita dulu adalah orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan. Ya, kita harus sadar, kita harus mengakui bahwa hidup kita dulu adalah orang-orang yang menjadi musuhnya Allah. Ya, karena kita hidup tidak mengikuti perintah Allah. Itu adalah manusia lama kita dengan hati dan pikirannya yang tidak benar di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Dan sekarang kita percaya bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan Yesus. Ya, kita sudah berdamaikan dengan Bapa di surga. Di dalam tubuh jasmani Kristus lewat apa? Lewat kematiannya. Untuk menempatkan kita semua sebagai jemaat yang kudus, tak bercacat celah di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini satu kebenaran yang mesti kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa kita adalah orang-orang percaya yang sudah diperdamaikan hidupnya lewat kematian Kristus dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di awal bulan November ini, tahun 2020 ini adalah satu hal yang penting untuk kita terus menjalani hidup ini dengan iman yang teguh. Karena tantangan makin hebat Bapak Ibu. Ya, kita sudah perhatikan, kita sudah jalani sepanjang perjalanan kita ya, dari sejak masa pandemi COVID-19 khususnya di Indonesia dari sejak bulan Maret sampai bulan Oktober. Luar biasa Bapak Ibu, bagaimana banyak sekali hal-hal yang semakin menyulitkan kita Bapak Ibu. Bukan hanya kita, tapi semua orang di dunia mengalami kesulitan. Ada yang mengalami kebangkrutan bisnisnya, ada yang mengalami kehilangan pekerjaannya, ada yang mengalami bermacam-macam kesulitan Bapak Ibu. Dan puji Tuhan kalau kita bisa terus masuk di dalam bulan November ini, di awal bulan ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu saudara sekalian bahwa milikilah terus iman yang teguh sampai akhir Bapak Ibu. Jangan menyerah, jangan putus asa ya. Kita percaya bahwa Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita, pengorbanannya yang begitu luar biasa lewat kematiannya dan kebangkitannya, biarlah tidak menjadi hal yang sia-sia bagi hidup kita Bapak Ibu. Biarlah segala pengorbanan yang Yesus berikan buat kita, memberikan satu pemahaman bagi kita bahwa pengorbanannya adalah pengorbanan yang luar biasa. Yang patut kita hargai, yang patut kita junjung tinggi. Karena kita yang dulu adalah musuhnya Allah, sekarang kita sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Haleluya, yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita biarlah punya kehidupan atau iman seperti ini yang teguh Bapak Ibu. Dan bisa bertahan sampai akhir. Nah itu penting Bapak Ibu.
Jangan hanya teguh aja. Kalau kita teguh hanya sesaat, buat apa Bapak Ibu? Nggak ada gunanya. Tuhan mau iman kita tetap teguh sampai akhir. Itulah tema khotbah saya hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan harapkan bagi kita dengan kita memiliki iman yang teguh itu? Tentu saja Tuhan mau melihat kita bisa terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan tidak mau kita semua, Tuhan nggak mau kita ada yang gugur di tengah jalan imannya. Ya, Tuhan nggak mau. Tuhan sesungguhnya mau setiap iman kita bisa bertahan sampai akhir Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu kitab Kolose mengingatkan kita khususnya di ayat 23 ya. Di ayat 23. Ada beberapa poin yang saya sampaikan yang menunjukkan gimana caranya supaya iman kita tetap teguh sampai akhir. Gimana caranya supaya iman kita teguh sampai akhir. Ya, mari kita lihat satu persatu di ayat yang ke-23 khususnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan bagikan poin yang pertama untuk supaya iman kita teguh sampai akhir. Yang pertama adalah di ayat 23 yang pertama dikatakan di situ, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ya, jadi yang pertama adalah kita harus bertekun dalam iman kita. Ya, kata tekun adalah satu kata yang tidak asing bagi kita yang menunjukkan bahwa kita melakukan perbuatan yang kita hidupi, yang kita lakukan terus menerus tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal putus asa. Ini orang yang tekun Bapak Ibu. Inilah ketekunan. Ya, ketekunan itu mengerjakan terus menerus tanpa kenal lelah, tanpa kenal putus asa. Ya, jadi tekun. Nah, oleh karena itu Tuhan mau untuk hal yang pertama ini, seperti yang Tuhan firmankan untuk jemaatnya di Kolose, bahwa setiap kita mesti punya iman yang harus bertekun. Ya, kita harus bertekun dalam iman kita. Supaya apa? Supaya iman kita ini bisa teguh sampai akhir. Nah, memang hari-hari ini untuk kita sebagai orang percaya menghadapi dan selalu berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, berhadapan dengan kehidupan-kehidupan yang tidak gampang seperti sekarang ini, ya, untuk mencari pekerjaan, untuk melakukan aktivitas, untuk hidup, ya, tidak mudah hari-hari ini. Memang lambat laun akan bisa membuat iman orang percaya itu bisa goyah Bapak Ibu, ya, bisa frustasi untuk bertekun Bapak Ibu, karena merasa nggak ada perubahan, ya, karena tetap aja masih penderitaan tuh, masa sulit itu terus berjalan Bapak Ibu, makin kesini kok makin susah ya hidup ini. Sejak masa pandemi COVID-19 ini, seluruh dunia mengalami kesusahan, ya, tidak ada satupun yang berkata enak Bapak Ibu. Semua mengalami kesusahan. Makin kesini makin berat Bapak Ibu. Nah, jadi tepat sekali kalau firman ini sampaikan buat kita, untuk kita harus tetap bertekun. Supaya iman kita ini bisa teguh sampai akhir. Ya, kita harus tetap bertekun Bapak Ibu. Apapun yang terjadi. Memang sih untuk menjalaninya itu tidak mudah, saya tahu. Karena kita sama-sama mengalaminya hari-hari ini. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan memimpin kita. Tuhan yang mengarahkan hal ini, maka Tuhan juga yang akan menyertai kita. Ya. Apapun hidup yang kita jalani, asal Tuhan beserta kita, maka kita nggak perlu sanksi dengan hidup ini. Jalanin aja Bapak Ibu. Dengan kita bertekun, dengan iman kita
bahwa percaya bahwa Tuhan pasti berikan jalan keluar. Tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya Tuhan sanggup melakukannya. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang pertama kita harus bertekun dalam iman kita supaya iman kita tetap teguh sampai akhir hidup kita. Sampai akhir hidup kita, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya mau sama-sama kita semangat untuk terus bertekun dalam iman kita. Ya. Jangan mudah goyah, jangan mudah terombang-ambing dengan perubahan-perubahan atas lingkungan kita, bangsa kita, maupun dunia kita saat ini. Ya, kita tahu semuanya memang akan tergoncang Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan katakan, orang yang di dalam Tuhan tidak akan tergoncangkan. Amin. Haleluya. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Itu janji Tuhan buat kita semua. Kita imani Bapak Ibu. Yang pertama itu. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang gimana cara iman kita teguh supaya teguh sampai akhir? Ya. Yaitu yang kedua, kita juga harus tetap teguh imannya. Nah, yang kedua ini kita harus tetap teguh imannya. Ya. Jangan hanya teguh saja, tapi harus tetap teguh. Artinya keteguhan iman kita harus konstan, harus stabil, harus tetap bertahan terus, konstan, stabil. Ya. Ada gangguan kayak apapun, imannya tidak berubah. Tetap terus teguh. Ada tantangan kayak apapun, imannya tidak berubah. Tetap teguh. Dunia boleh berubah, tapi iman kita tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Kita percaya orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, maka imannya akan tetap teguh. Meskipun dunia ini berubah, Bapak Ibu. Ya. Bahkan firman Tuhan dah katakan bahwa firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya akan tetap firman-Nya itu akan membuat hidup kita, iman kita teguh. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, coba cek mulai di hati kita, pikiran kita. Apakah seringkali kita sudah meragukan akan iman percaya kita atau firman yang kita baca. Ya. Mari kita jangan sampai kita meragukan itu. Karena Tuhan mau setiap kita percaya. Setiap hari kita membaca firman Tuhan lewat saat teduh. Setiap hari kita bersekutu dengan Tuhan lewat saat teduh kita. Setiap hari kita bercerita, kita men-sharingkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama lewat mesbah doa keluarga setiap hari. Ini adalah hal-hal aktivitas yang membuat dan mengarahkan kita untuk kita bisa tetap teguh iman kita Bapak Ibu. Oleh karena itu saya menghimbau Bapak Ibu saudara sekalian, ayo kalau di rumah Bapak Ibu belum ada mesbah keluarga, ayo mulai lakukan mesbah keluarga. Selama masih ada zaman anugerah ini, ayo lakukan Bapak Ibu. Kepala keluarga, suami, seorang papa, seorang bapak, ayo ajak keluargamu untuk mesbah doa keluarga. Ya, supaya seisi keluargamu bisa mengalami imannya tetap teguh sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh segala perubahan yang terjadi atas dunia ini. Oleh segala apalagi pengajaran-pengajaran yang sangat banyak sekali sekarang yang dengan mudah masuk di dalam jaringan-jaringan online yang setiap hari kita bisa terima Bapak Ibu lewat handphone kita atau lewat laptop kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, saya himbau, ayo bangunlah mesbah doa keluarga setiap hari. Supaya seisi keluarga kita tetap bisa membangun iman yang tetap teguh. Saling menguatkan satu yang lain. Wow, itu indah luar biasa Bapak Ibu. Ya.
Saya percaya jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan akan terus hidup dalam kekuatan dengan orang-orang terdekatnya, yaitu keluarga kita sendiri, Bapak Ibu. Ini penting, ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, iman yang teguh sampai akhir. Nah, cara yang ketiga adalah kita perlu yang namanya tidak tergoncangkan. Ya, iman kita tidak tergoncangkan. Ya, untuk menunjukkan supaya iman kita teguh sampai akhir. Iman kita tidak tergoncangkan. Tidak tergoncangkan dalam hal ini apa? Artinya iman kita itu benar-benar kuat, Bapak Ibu. Ya, iman kita itu kokoh, kuat, tak tergoncangkan. Ya, dengan segala bentuk ancaman-ancaman ataupun segala bentuk tantangan-tantangan yang besar yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Termasuk pandemi COVID-19 ini. Ya, kita harus yakin dan percaya bahwa kita punya iman yang tidak tergoncangkan. Ya, kita percaya hari-hari yang memang sangat-sangat sulit, tapi biarlah iman kita tetap tidak tergoncangkan dengan godaan apapun juga. Jalan pintas, kerja instan, apalagi tuh, cara-cara menghalalkan dengan segala cara. Nah, jangan Bapak Ibu. Kita harus menjadi orang yang percaya dengan proses. Kita percaya kalau proses kita benar, pasti hasil kita benar. Dengan kita mendapatkan hasil lewat proses, dan lewat proses, maka hasil yang kita dapat itu menjadi hasil yang tidak tergoncangkan. Ya, karena ada diuji dengan proses. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh punya proses yang membuat kita berhasil dengan sejati, berhasil yang benar, ya. Yang membuat dan menunjukkan itu adalah iman yang tak tergoncangkan. Termasuk dalam sekolah kehidupan kita. Kita harus punya kehidupan yang berhasil, yang sejati. Bukan kekristenan atau keberhasilan kerohanian kita yang karbitan atau abal-abal, ya. Tapi sungguh-sungguh sejati. Itu menunjukkan bahwa kita telah tahan uji dan tidak tergoncangkan iman kita. Amin. Haleluya. Dan Bapak Ibu, yang terakhir, poin yang terakhir adalah kita percaya bahwa untuk kita punya terus iman yang teguh sampai akhir, kita juga jangan mau digeser iman kita dari pengharapan. Ya, jangan digeser Bapak Ibu. Ya, seringkali kalau iman kita udah mulai tidak tekun, kita mulai mudah goyah, kita mulai mudah goncang, ya, dikit-dikit kita udah mulai merasa nggak kuat lagi dengan penderitaan ini, dengan masa yang sulit ini. Nah, biasanya kita udah mulai sedikit-sedikit mudah mulai kehilangan pengharapan. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Jelas sekali Kolose pasal pertama ayat 23 tegaskan jangan mau digeser dari pengharapan. Ya. Artinya kita benar-benar harus sungguh-sungguh menyiapkan hidup kita semaksimal mungkin untuk kita punya pengharapan yang tidak bisa digeser oleh apapun juga. Pengharapan kita kepada Tuhan adalah pengharapan yang tak bisa digantikan oleh apapun. Tuhan bilang apa? Bahwa pengharapanmu tidak pernah sia-sia. Pengharapanmu di dalam Kristus Yesus Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Bahkan Tuhan katakan dia tidak pernah mau berhutang kepada kita. Dia akan memberikan lebih dari apa yang bisa kita duga Bapak Ibu. Bahkan dia memberikan dengan berlimpah-limpah bagi kita. Ya,
pemberian dia kepada kita tidak akan pernah sebanding dengan pemberian orang lain terhadap hidup kita. Oleh sebab itu, teruslah berharap kepada Tuhan. Jangan kendor Bapak Ibu. Jangan lemah. Ya, meskipun hari-hari ini masa yang sulit. Tapi saya percaya seperti tema sebulan ini di bulan November, yaitu kita menjadi orang yang hidupnya diberkati karena kita meneguhkan iman kita sampai akhir. Nah, Bapak Ibu mau diberkati Tuhan di masa yang sulit ini? Ayo, kita mesti harus punya iman yang teguh sampai akhir. Ya, kita mesti punya iman yang teguh sampai akhir. Dengan cara Bapak Ibu kita mesti bertekun dalam iman kita. Kita mesti harus tetap teguh iman kita. Dan kita punya iman yang tidak tergoncangkan, serta jangan mau yang keempat, serta jangan mau digeser dari pengharapan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, tetapkan kehidupan kita, yakinkan hidup kita bahwa kita adalah orang-orang yang pasti diberkati Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini sama-sama, satu pujian yang luar biasa untuk mengantar kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Ya, Bapak Ibu bisa persiapkan juga anggur dan hosti atau roti di rumah untuk nanti kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus setelah kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Kita percaya hari ini Tuhan terus mengingatkan kita untuk kita punya iman yang teguh sampai akhir. Maka berkat Tuhan akan dicurahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan akan tunjukkan perbedaannya. Orang yang sungguh-sungguh punya iman yang teguh di masa yang sukar ini dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Tuhan mau mengangkat, meninggikan umatnya untuk menjadikan kesaksian bagi banyak orang. Bahwa orang yang hidup di dalam iman yang teguh bersama Kristus, maka hidupnya akan berbeda dibandingkan orang-orang di luar Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo Bapak Ibu kita terus semangat, kita terus berapi-api dalam kita mengasihi Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan. Ajak sahabat, ajak keluarga, sahabat, serta yang lain Bapak Ibu untuk terus membangun kehidupan yang makin kuat dengan iman yang teguh sampai akhir. Haleluya. Biar firman yang singkat ini membawa kita mengerti bahwa Tuhan pasti menyertai kita sampai akhir hidup kita. Haleluya. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini, Jesus, Beautiful Savior. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Katakan Jesus.
Juru Selamat kita satu-satunya. Dia yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Biarlah kita mau sungguh-sungguh mempertahankan iman kita dengan teguh sampai akhir hidup kita, Bapak Ibu sekarang. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan Tuhan. Ya, Dia di tengah-tengah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Sembah Dia. Katakan, Jesus, I love you. Jesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu luar biasa buat kami. Kau telah mati, mengorbankan nyawa-Mu untuk kami, untuk membayar lunas semua hutang-hutang dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menghayati, kami mau terus memperingati akan segala pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami gak mau sia-siakan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mau mempertahankan iman kami kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi Bapa. Kami mau bertahan dengan iman kami kepada Kristus Yesus Tuhan. Sampai akhir hidup kami Bapa. Biarlah hari ini Tuhan, saat kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, disitulah Tuhan kami mendapatkan titik kontak iman kami kepadamu yang lebih dalam dan lebih kuat lagi untuk memperteguh iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, kalau sekiranya masih ada orang-orang yang bersalah kepadamu dan kau belum mengampuninya, ampunilah mereka Bapak Ibu. Karena itu yang berkenan bagi Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Dan kalau kita ada salah juga kepada orang lain, biar kita juga minta ampun kepada Tuhan. Untuk supaya Tuhan juga mengampuni kita Bapak Ibu. Biarlah tidak ada celah bagi kita sebelum kita bersatu dengan tubuh dan darahnya lewat perjamuan suci ini. Biarlah sungguh Tuhan mengampuni kita dan kita juga bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu, untuk teladan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur dan kami mau siapkan hati kami untuk bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu bisa ambil hosti atau roti di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Bapak Ibu bisa, saudara-saudaraku sekalian semua, sama-sama mari kita angkat hosti atau roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kami tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang luar biasa. Kau telah mati di kayu salib dengan menyerahkan tubuh-Mu terpaku di kayu salib untuk membayar lunas semua hutang-hutang dosa kami. Bahkan Kau mengajarkan kami untuk mengampuni, karena Kau telah terlebih dahulu mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur untuk teladan-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup berkenan bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah hosti atau roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah tubuh Tuhan sendiri? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Tubuh-Mu bersatu dengan tubuh kami senantiasa Bapa. Karena kami adalah umat tebusan-Mu yang dibayar dengan harga yang mahal, nyawa-Mu sendiri Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Tuhan mencurahkan darah-Nya bagi kita semua di kayu salib. Satu cinta yang sangat besar dari pencipta kita atas hidup kita, umat tebusannya. Tuhan Yesus mencurahkan darah-Nya sampai titik darah penghabisan. Dia begitu setia mengikuti perintah Bapaknya, taat sampai mati di kayu salib. Dan kebangkitannya menyelamatkan kita semua, membebaskan kita semua dari hukum dosa, membebaskan kita semua dari maut, dari kutuk, dan memberikan kita kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat cinta-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami mau terus hidup di dalam kekuatan kuasa-Mu untuk iman kami tetap teguh sampai akhir di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah cawan anggur yang kita angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi ini adalah darah Tuhan Yesus sendiri? Katakan amin, haleluya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, darah-Mu bersatu dengan darah kami Tuhan, umat tebusan-Mu Bapa. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Allah yang tiada tandingannya, Yesus Kristus Tuhan namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu membuat kami kagum akan Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Katakan, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu yang luar biasa. Yang menjadikan kami hidup yang baru. Dan kami mau terus memiliki iman yang semakin teguh sampai akhir hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau terus memberkati jemaat-Mu Tuhan. Di gereja Ekos Bogor ini khususnya Bapa. Dan juga semua jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kami semua ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan berkat-berkat melimpah Bapa atas rumah tangga kami, atas pernikahan kami, atas keluarga kami, atas anak-anak kami, pekerjaan kami, bisnis kami Tuhan. Studi kami, kuliah kami Tuhan. Dan semua yang kami kerjakan di muka bumi ini, yang berkenan kepadamu, Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah Bapa. Kami bersyukur juga untuk Indonesia yang selalu ada di hati-Mu Tuhan. Biar negara ini boleh terus aman, tentram, makin maju, makin bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Dan pemerintahan Indonesia boleh terus tetap kuat, tetap teguh di dalam kehendak dan rencana-Mu sendiri Tuhan atas Indonesia yang terbaik bagi umat-Mu yang ada di Indonesia, yang terus berdoa tak henti-hentinya, bahkan gereja-gereja-Mu di Indonesia terus berdoa bagi bangsa Indonesia, biar bangsa Indonesia makin hari makin luar biasa, makin aman, tentram, sejahtera, dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan kalau kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini, kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Dengan kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahteranya dan sukacitanya bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan telah bangkit dan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Dan juga terima berkat dari Roh Kudus yang mendidik kita, mengajar kita, menguatkan kita, menghibur kita, menolong kita. Bahkan terus mengingatkan kita untuk tinggal dalam panggilan Tuhan dengan memiliki iman yang teguh sampai akhir. Karena Roh Kudus akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur, dan kami bisa terima berkat daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saksikan terus Bapak Ibu dan ikuti terus tayangan ibadah online Gereja Ekos Bogor ini. Dan terus dapatkan pengajaran firman Tuhan yang memberkati kita dan mendewasakan kerohanian kita untuk terus tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu kembali minggu depan. Haleluya.